I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Karmila Sari, NIM 190760515. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar proses pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. A. Pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, dan mengatur semua kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi administrasi, jika dihubungkan dengan administrasi pendidik, maka bisa diartikan sebagai upaya peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lain-lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, pendidik. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal sebagai pengajar. Adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas tertentu sebagai profesi pendidik. Pendidik bisa disebut juga dengan kesesuaiannya, kekukusannya, yaitu guru, dosen, konselor, pamong pelajar, fasilitator, instruktur, dan lain sebagainya. Yang C, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan bertugas untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga pendidikan meliputi kepala sekolah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium dan teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan lainnya, orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan satuan pendidikan namun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Contohnya, wakil atau kepala urusan seperti wakil kurikulum, tata usaha seperti administrasi surat menyurat, pengarsipan, administrasi kepegawaian, administrasi peserta didik, administrasi keuangan, administrasi inventaris, dan lain sebagainya. Ketiga, laboran. Yang keempat, pustakawan. Yang kelima, pelatihan ekstrakurikuler. Yang keenam, petugas keamanan dari penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, 2. Proses administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. A. Pengadaan tenaga kependidikan. Nah, di sini adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Dalam pengadaan tenaga kependidikan ini ada 4 langkah. Yang pertama, pengumuman adanya formasi baru. Biasanya di sini akan diberitahukan di bagian mana untuk pengisian formasi tenaga kependidikan yang baru. Yang kedua, pendaftaran. Pendaftaran di sini biasanya kita memberikan arsip-arsip surat-surat menyurat kita sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga, seleksi atau penyaringan. Di sini akan diseleksi dan disaring siapa-siapa saja yang berhak untuk mengisi keformasian tenaga kependidikan yang telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah berlaku. Yang keempat, pengumuman. Nah, pengumuman di sini biasanya akan diberitahu siapa-siapa saja yang telah lolos dan di mana mereka akan ditempatkan. Selanjutnya, B. Penempatan, yaitu tindakan pengaturan atau seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Nah, dapat dikatakan juga bahwa penempatan proses penanganan pegawai baru yang sudah melaksanakan pendaftaran ulang untuk diberitahu pada bagian seksi mana mereka akan ditempatkan. Selanjutnya, orientasi. Nah, orientasi di sini adalah upaya untuk memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi, kondisi pekerjaan, dan jabatan yang baru. Nah, orientasi di sini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Yang ketiga, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang A, gaji.
Gaji adalah hak yang diterima oleh guru, dosen, atas pekerjaannya dalam penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PNS diberi gaji pokok berdasarkan golongan dan ruang yang telah ditetapkan untuk pangkal tersebut. PNS juga memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial seperti tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan yang terkait dengan penghargaan dan prestasi. Selanjutnya, B. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, di samping gaji pokok, tunjangan keluarga, istri, suami, dan anak, fungsional dan profesi, di beberapa guru juga mendapatkan intensif atau sejenisnya dari dana APBD kabupaten atau kota di tempat guru tersebut bertugas. Selanjutnya, penghargaan. Penghargaan diberikan oleh pemerintah terhadap guru, dosen, dan kepala sekolah dan seluruh tenaga pendidikan yang berprestasi. Tujuan diberikannya penghargaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, cuti pendidikan tenaga kependidikan. Cuti ini adalah keadaan tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu yang telah diizinkan. Jenis-jenis cuti. Yang pertama, cuti tahunan. Hak cuti tahunan ini merupakan hak CPNS, termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Yang kedua, CPNS hanya berhak atas cuti tahunan. Yang ketiga, selama menjalankan cuti tahunan, PNS atau CPNS yang bersangkutan memperoleh TKPKN. Selanjutnya, penggunaan cuti tahunan. Penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama dengan jumlah paling sedikit 3 hari kerja. Cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan di atas kepentingan dinas dan berdasarkan surat tugas tetap menjadi hak cuti tahunan PNS. Selanjutnya, yang kedua, cuti besar. Hak cuti besar. Hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. Yang kedua, PNS yang akan atau telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Jadi, dalam 1 tahun itu hanya ada 1 kali cuti tahunan. Ketiga, selama menjalani cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperoleh TKPKN. B. Penggunaan cuti besar dapat digunakan sejak awal tahun oleh PNS. Yang kedua, memenuhi kewajiban agama, persalinan anaknya. Yang keempat, apabila anak yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar. Yang keempat, PNS yang akan mengambil cuti besar pada tahun yang bersangkutan harus mengembalikan TKPKN yang diterimanya setelah melaksanakan cuti tahunan. Selanjutnya ada cuti sakit. Hak cuti sakit. Hak PNS atau CPNS wanita yang telah mengalami keguguran. Yang B. Penggunaan cuti sakit. PNS yang telah menderita sakit lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit, pemerintah atau puskesmas. Yang kedua, PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah aktif bekerja kembali. Selanjutnya ada cuti bersalin. Hak cuti bersalin ini digunakan untuk PNS atau CPNS wanita yang untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga. Penggunaan cuti bersalin. Cuti bersalin digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan setelah yang bersangkutan menjadi PNS. Selanjutnya ada cuti karena alasan penting. Hak cuti karena alasan penting ini adalah merupakan hak PNS selama menjalani cuti karena ada hal penting. PNS yang bersangkutan tidak memperoleh TKPKN. Nah, yang kedua, hak cuti bagi PNS yang sedang tugas belajar. Bagi PNS yang sedang tugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri yang akan menggunakan cuti bersalin atau cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat,
Apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan, harus mengajukan permohonan cuti kepada pejabat atau kewenangan yang bersangkutan melalui pimpinan perguruan tinggi atau kepala perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.